mau kerja susah, mau dagang susah, mau didik istri susah, mau didik anak susah, sulit semua urusannya. Karena apa? Dosa dan maksiat yang lakukan. Dosa dan maksiat, itu perhatikan, itu dosa dan maksiat membuat semua urusan jadi nggak beres, nggak mudah. Makanya kita terus berusaha minta ampun kepada Allah dan doa kepada Allah agar dimudahkan urusan kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang Maha Hidup, yang berseri. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmat aku minta tolong di saat sulit. Aslih li sya'ni kullahu, mudahkan semua urusanku ya Allah. Wa la takilni ila nafsi tarfatain. Jangan kau biarkan aku tidak ditolong oleh engkau meskipun hanya sekejap mata. Karena kita butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah setiap detik nafas kita. Kita butuh kepada Allah setiap detik nafas. Karena kita nggak punya kemampuan apa-apa. Kita bisa duduk di tempat ini, yang tolong siapa? Allah. Nggak mungkin antum bisa duduk, saya bisa ngajar, bisa jalan ke tempat. Nggak mungkin kalau Allah nggak tolong. Kita nggak punya kekuatan la haula wala quwata illa billah. Itu harus kita ingat tuh. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah yang berikan. Bukan kehebatan kita, bukan kemampuan kita, Allah yang berikan. Saya bisa membacakan kepada antum ayat hadis karena Allah yang tolong kita. Antum bisa duduk, bisa nulis karena Allah yang tolong kita. Kaitkan semua nikmat Allah yang berikan. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang Allah berikan, Allah yang berikan, bukan kita, bukan kebisaan kita, bukan kepintaran kita, bukan kepandaian kita, tapi semuanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu. Bahwa kita enggak ada daya sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang selanjutnya. Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam, akibat dosa dan maksiat membuat hati selalu gelisah. Membuat hati selalu gelisah. Bahkan membuat hati menjadi kotor. Gelisah dan juga kotor hatinya. Dan itu bisa ngerasakan itu. Hati ini gelisah, nggak tenang, nggak nikmat karena maksiat. Hati ini seperti ada kotorannya. Karena apa? Maksiat. Makanya Allah menyebutkan tentang orang yang bahagia, orang sukses, kata Allah apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia, sungguh beruntung orang yang membersihkan hati. Membersihkan hati kata para ulama dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Dengan menjauhkan maksiat. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Mengotori dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dengan syirik, dengan bid'ah, dengan maksiat, itu hatinya kotor. Kotor. Makanya perhatikan, orang kalau sering gelisah, sedih, susah dan segala macam, ini karena maksiat yang dilakukan. Semua akibat perbuatan dosa dan maksiat. Akibat maksiat. Maka orang beriman hatinya lebih tenang. Kenapa? Bergantung kepada Allah. Makanya orang yang beriman itu hatinya penuh dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Selalu berusaha bagaimana melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka tenang dan lapang dadanya. Dan banyak berbuat ketaatan, apa aja ketaatan. Berbuat baik pada orang tua, membantu orang yang susah, menolong orang-orang yang sulit, mengajarkan ilmu kepada umat, bersedekah dan yang lainnya. Tenang, lapang dadanya dikasih Allah. Makanya ketika orang itu sempit, susah, ini mesti ada yang nggak beres nih dari urusannya. Ini ada yang nggak beres. Yaitu maksiat. Kemudian yang ketujuh, bahwa dosa dan maksiat membuat hati itu menjadi gelap. Bahkan bisa menutup hati, menjadi gelap hati itu. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda SAW, "Innal abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Hadisnya saya sebutkan dalam buku Jangan Dekati Zina di halaman 16. Saya sebutkan, sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat satu kesalahan, berbuat satu dosa, maka akan ditulis
noktah hitam di hatinya. Tetapi jika ia menahan dirinya dari perbuatan maksiat, meminta ampun kepada Allah dan bertobat, maka hatinya pun akan bersih. Bersih kembali. Dan jika ia berbuat kesalahan lagi, berbuat dosa lagi, maka ditambah titik hitam di hatinya. Sehingga titik hitam itu memenuhi atau menguasai hatinya. Itulah yang Allah sebutkan ran dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka telah perbuat telah menutupi hati mereka. Ini hadis diriwayatkan, hadis ini hasan riwayat Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kata Tirmidzi rahimahullah, kata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, dosa dan maksiat itu membuat hati menjadi buta, lalu menjadi mati. Waliyatubillah. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi hati itu menjadi buta dan nanti mati. Waliyatubillah. Ibnu Qayyim juga bahas dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, hati itu ada hati yang mati, ada hati yang sakit, ada hati yang hidup. Dan itu perlu pembahasan tersendiri tentang masalah hati itu, berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Kemudian yang ke-8, dosa dan maksiat menyebabkan timbulnya perbuatan maksiat berikutnya. Antum bisa rasakan kalau orang berbuat maksiat, itu mesti akan timbul maksiat berikutnya. Annal ma'asi tazra'u amthalaha wa yuwallidu ba'daha ba'dha. Bahwa maksiat itu akan menimbulkan yang sejenisnya dan menimbulkan maksiat berikutnya. Seperti orang berbuat syirik. Kalau orang berbuat syirik, dia akan melakukan perbuatan syirik berikutnya. Sekarang satu syirik dilakukan, nanti besok syirik yang lain dilakukan. Dari satu syirik ke syirik yang lainnya. Orang kalau sudah ziarah ke satu kubur yang dianggap keramat, apa dia merasa puas? Satu kubur aja? Enggak. Datang. Kan kata dia ada 9 wali songo, kata dia. Jadi 9 jadi pengen datangin semuanya. Satu syirik menimbulkan syirik berikutnya. Sudah semua datangi, enggak cukup lagi. Kata orang ada kubur keramat di sana. Datang lagi dia, hatta di mana? Tetap datangi. Karena syirik menimbulkan syirikan. Nanti ada lagi yang mengatakan lagi begini, dukun, datang lagi ke dukun. Terus seperti itu. Bidah juga demikian, perbuatan bidah. Orang sudah berbuat satu bidah, nggak cukup, nggak puas, bidah lagi lakukan. Nanti setan bisikin lagi, berbuat bidah. Jadi merupakan lingkaran setan. Lingkaran setan. Antum lihat orang berbuat bidah, nggak cukup cuma satu bidah. Makanya nggak ada toleransi kepada bidah, nggak ada. Dan jangan coba-coba kita untuk berbuat bidah. Jangan. Dan jangan sok berani. Wah, kalau saya sih kuat, ini saya berpegang pada sunnah. Ada ustadz-ustadz yang sok gitu. Saya kalau dipanggil untuk maulid ya saya mau, kata dia. Ini ustadz ini ngomong seperti itu. Apa dia yakin bahwa dia akan tetap di atas sunnah? Enggak yakin. Karena apa? Hati itu dipegang oleh siapa? Allah. Allah yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikan hati apa yang Allah kehendaki. Ada orang-orang dulu yang dia mengikuti sunnah, kemudian jadi pengikut bid'ah, bahkan jadi tokoh, jadi ahlul bid'ah. Dan itu terjadi. Makanya kita jangan coba-coba untuk toleransi kepada syirik atau bid'ah, nggak bisa kita. Karena akan menimbulkan apa? Perbuatan bid'ah berikutnya. Yang tadinya mungkin dia dai sunnah, ketika dia masuk kepada kelompok ahlul bid'ah, disanjung oleh ahlul bid'ah, lama-lama dia ditokohkan. Jadi tokoh apa? Ahlul bid'ah. Kan setan menggoda manusia sekaligus atau khatwa-khatwa? Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Karena dia musuh yang nyata bagi. Khatwa-khatwa, selangkah demi selangkah, enggak sekaligus. Setan pintar juga caranya. Sekarang ya sudah biarkan dulu dia. Yang penting dia mau datang dulu udah. Alhamdulillah. Ustadznya datang diundang dalam acara maulid, acara bid'ah atau acara yang lain, ustadznya mau datang. Dengan berbagai gelarnya sudah si ustadz ini.
Sudah datang. Nggak apa-apa, nggak dimintain pendapat segala macam. Udah yang penting datang, udah alhamdulillah. Kata mereka. Yang kedua setan bilang, ya suruh dong dia ngomong, kata setan. Jangan dibiarkan, masa di situ aja. Buat apa dia datang? Dia kan punya kedudukan. Suruh ngomong. Ngomongnya awalnya lurus-lurus aja. Itu undangan yang kedua. Undangan yang ketiga mulai mendukung. Ya kalau menurut saya sih ini nggak apa-apa. Ini kan masalah khilafiyah. Atau istilah sekarang ijtihadiyah. Yang ketiga itu. Yang keempat, udah hilang tuh masalah ijtihadiyah. Memang kita harus hidupkan yang seperti ini. Betul nggak setan seperti itu? Itu setan. Gitu. Awalnya khilafiyah, awalnya ijtihadiyah, terakhir jadi tokoh dia. Karena dia nggak bisa. Hati ini di tangan Allah. Yang paling Nabi sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Nggak bisa kita toleransi kepada bid'ah. Nggak bisa datang pada ahlul bid'ah, minta maaf, nggak bisa. Kecuali yang berkaitan dengan kezaliman antara manusia dengan manusia. Kita mengganggu dia atau yang lain, kita minta maaf. Tapi untuk bid'ah nggak bisa kita minta maaf. Dia berdosa kepada Allah, berbuat maksiat dengan perbuatan bid'ah. Yang wajib dia taubat kepada Allah. Dia telah merusak di muka bumi ini dengan perbuatan bid'ah dan syiriknya. Kok kita minta maaf kepada mereka? Mereka ngerusak agama ini, perbuatan syirik ini. Makanya dia telah menuduh Nabi Muhammad dengan perbuatan bid'ahnya mereka. Nuduh apa Nabi Muhammad? Khianat. Kata Imam Malik rahimahullah di dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Asy-Syatibi, kata Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Fa ma lam yakun yawma idzin dina fala yakun al-yawma dina. Kata Imam Malik rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Barang siapa mengadakan bid'ah. Bid'ah. Kalau dalam Islam bid'ah itu semuanya baik atau semuanya jelek? Semua bid'ah jelek. Semua bid'ah sesat, nggak ada yang balik. Barang siapa yang berbuat bid'ah, yang dianggap baik oleh dia, kata Imam Malik, maka orang itu telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Karena apa? Allah sudah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan bagimu agamamu. Dan aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Artinya Islam sudah sempurna. Kalau dia mengadakan ada bid'ah yang baru, berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad ini khianat, belum menyampaikan apa? Semua risalah. Padahal Allah sudah mengatakan agama sudah sempurna, berarti Nabi sudah menyampaikan semua agama. Maka kata Imam Malik, barang siapa apa yang tidak menjadi agama pada masa lalu, sekarang pun nggak jadi agama. Jadi bukan masalah kecil, masalah bid'ah ini. Nah, sekarang orang dianggap kecil. Begitu juga maksiat. Sekarang ini maksiat dianggap remeh oleh manusia. Akan menimbulkan maksiat berikutnya. Orang yang telah berbuat maksiat, kewajiban dia apa? Tobat. Secara akal yang waras, pantas nggak dia dimunculkan di podium, dikenalkan kepada manusia? Ini mantan penyanyi, ini mantan pemusik, ini mantan pelawak, ini mantan pendidik. Pantas nggak? Nggak pantas. Pakai akal yang waras, apalagi pakai agama. Kalau dia berbuat maksiat, kewajiban apa? Tobat, bukan dimunculkan di tengah-tengah manusia, di tengah kaum muslimin. Kalau mau dakwah sesuai dengan syariat, dakwakan. Ada radio, ada TV, kita dakwakan. Orang mau dapat hidayah, silakan. Orang mau tetap sesat, silakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa mau iman, silakan. Mau kufur, silakan, kata Allah. Bukan kita mencari masa dengan memunculkan orang-orang yang berbuat maksiat. Gak boleh dalam Islam. Kenapa? Akan menimbulkan maksiat berikutnya apa? Yang lebih berbahaya lagi. Yang tadinya dia belum belajar agama, baru taubat. Sekarang dipanggil sebagai apa? Ustadz. Apa enggak menyesatkan kaum muslimin dengan sebab itu? Menyesatkan kaum muslimin dengan sebab itu. Gara-gara ustadz memunculkan mereka. Kewajiban mereka untuk taubat kepada Allah. Bukan cerita tentang dosanya. Enggak ada ulama salah menceritakan dosanya. Kalau dikatakan, kan pernah sahabat menceritakan tentang zaman jahiliyah. Di depan siapa? Rasulullah SAW. Apa sama hati kita dengan hatinya para sahabat?
Hatinya para sahabat khairu qulubin nas. Sebaik-baik hati manusia yang gak ada lagi. Allah ciptakan manusia seperti sahabat gak ada. Pada zaman dahulu gak ada. Dan gak ada lagi sampai hari kiamat orang seperti sahabat. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Kita gak akan sama dengan para sahabat. Kalau sahabat menceritakan tentang masa yang lalu. Dalam rangka dia bertaubat kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah. Dan menguatkan imannya. Bukan bangga dengan maksiatnya, bukan. Bukan bangga dengan jahiliyahnya, bukan. Mereka tinggalkan semua perbuatan jahiliyah itu. Dan di hadapan Rasulullah tegur ketika mereka ada kekeliruan dan salah. Tapi mereka orang yang terbaik di muka bumi. Dan mereka dijamin dengan apa? Sorga. Kita dijamin nggak? Nggak dijamin. Makanya jangan dibanggakan ketika orang berbuat maksiat. Taubat, nggak ada masalah taubat. Kita gembira dengan orang bertobat. Dan mudah-mudahan taubatnya istiqamah. Tapi dimunculkan depan orang nggak benar yang seperti itu. Menceritakan tentang kisahnya yang lalu. Kok diceritakan dosa kepada orang? Para ulama salaf paling takut kalau disebutkan dosa. Kamu dulu pernah berbuat dosa. Takut para sahabat. Takut juga para ulama salaf. Karena apa? Takut ketika dia menceritakan dosa itu diwafatkan oleh Allah pada saat itu. Maka matinya dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Antum lihat penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam. Kata beliau bahwa al-khawatim mirath as-sawabiq. Al-khawatim akhir kehidupan seseorang itu tergantung daripada apa? Yang dahulu dia apa? Berbuat apa dia dulunya? Itu akhir kehidupannya dia. Kalau dia berbuat taat, itu akhirnya insya Allah taat. Tapi kalau maksiat terus maksiat, apa kita yakin orang-orang seperti itu kemudian dia istiqomah dalam tobatnya? Gak yakin kita. Mungkin dia masih maksiat, masih kumpul dengan teman-temannya. Mungkin istrinya juga masih berbuat maksiat. Kok dibanggakan? Kenapa enggak kita munculkan ulama, talibul ilm yang saleh, yang taat untuk dakwah? Kok kenapa ya orang-orang yang mantan-mantan seperti ini disuruh untuk dakwah? Ini ngerusak agama. Ngerusak agama yang seperti ini. Karena apa? Orang awam akan manggil mereka sebagai apa? Ustaz, karena mereka enggak punya ilmu. Orang yang berdakwah tanpa ilmu, ini menyesatkan lebih banyak daripada mengajak manusia kepada kebenaran. Syaratnya dakwah itu apa? Ilmu. Dalilnya. Dalil Allah sebutkan dalam surah Yusuf surah 12 ayat 108 bahwa dakwah harus dengan ilmu. Dalam surah Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man tabi, aku dan orang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana musyrikin. Aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Dakwah harus dengan ilmu. Dan dakwanya Allah sebutkan di sini, ad'u ilallah. Kata para ulama, kalimat ad'u ilallah dua, perhatikan itu. Yang pertama, mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi kita. Bukan mengangkat kita. Bukan orang supaya ta'assub dengan kita, nggak boleh. Tidak boleh. Ajak manusia ke jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tanbih alal ikhlas. Yang kedua dalam ayat itu, at-tanbih alal ikhlas. Bahwa orang itu wajib untuk ikhlas dakwahnya. Karena Allah. Bukan karena dunia. Bukan karena popularitas. Bukan untuk mencari masa, bukan. Tapi karena Allah di dakwahnya. At-tanbih alal ikhlas. Jelas? Jelas? Nah, kita lanjutkan. Ya, dosa dan maksiat menyebabkan timbulnya perbuatan maksiat yang lainnya. Apakah syirik, bid'ah atau maksiat yang lainnya. Kemudian selanjutnya. Yang kesembilan, mendatangkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Bahwa orang yang berbuat dosa dan maksiat itu akan mendatangkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Hina dia. Orang berbuat maksiat itu mesti hina, nggak mungkin tidak. Dihinakan oleh Allah, dihinakan oleh manusia, dihinakan oleh keluarganya karena maksiat. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 18. Di dalam Ad-Da' wad Dawa disebutkan oleh Ibnu Qayyim, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memuliakannya. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada yang dapat memuliakan dia.
Jadi orang yang berbuat dosa itu akan hina. Yang ke-10, dosa dan maksiat menyebabkan hilangnya rasa cemburu